Pernah nggak sih ngerasa kalau ada semacam aturan main yang tak tertulis untuk meraih kesuksesan? Nah, hari ini kita akan membongkar aturan main itu dari salah satu buku paling kontroversial dan berpengaruh, The 48 Laws of Power, karya Robert Greene. Banyak yang bilang ini adalah panduan modern untuk meraih kekuasaan, dan kita akan lihat kenapa. Kutipan ini benar-benar langsung menusuk ke jantung bukunya. Kata Greene, lupakan cara-cara lama yang frontal. Di dunia modern, permainan kekuasaan itu harus dimainkan dengan cerdas. Kelihatan ramah di luar, tapi licik di dalam. Soalnya, kalau ada terlihat terlalu ambisius, wah, itu justru bisa jadi bumerang. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa benar kekuasaan itu cuma sebuah permainan? Dan kalau memang begitu, apa aturannya? Nah, buku Greene ini menawarkan 48 jawaban, atau mungkin lebih tepatnya, 48 hukum untuk memainkannya. Yuk, kita bedah bareng-bareng beberapa hukum yang paling fundamental. Oke, kita masuk bagian pertama, permainan kekuasaan yang tak terucap. Intinya simpel aja. Menurut buku ini, kita semua sadar atau tidak setiap hari sedang memainkan permainan kekuasaan. Jadi, apa sih permainan kekuasaan ini? Gini, menurut Greene, setiap obrolan di kantor atau pertemuan sosial itu adalah langkah strategis. Tujuannya bukan cuma basa-basi, tapi untuk mendapatkan pengaruh dan kontrol secara diam-diam. Dan inilah fondasi dari semua hukumnya. Lanjut ke bagian kedua, menguasai citra publik Anda. Kenapa ini penting? Karena di dalam permainan ini, reputasi dan penampilan itu segalanya. Cara orang lain melihat Anda, itulah yang menentukan seberapa besar kekuatan Anda. Kita mulai dengan hukum yang pertama. Jangan pernah terlihat lebih hebat dari atasan. Simpelnya gini, jangan sampai bos Anda merasa tersaingi. Justru sebaliknya, buat mereka terlihat lebih hebat karena kehadiran Anda. Ingat, kesuksesan Anda bergantung banget pada cara mereka memandang Anda. Ini nyambung ke hukum kelima. Reputasi itu segalanya, jagalah seperti nyawa. Maksudnya, reputasi Anda itu berjalan duluan sebelum Anda sendiri datang. Kalau reputasi Anda kuat, Anda bisa mengintimidasi dan mempengaruhi lawan bahkan sebelum Anda melakukan apa-apa. Selanjutnya, hukum keenam, tarik perhatian dengan cara apapun. Logika Greene begini, lebih baik jadi omongan orang, sekalipun ada sedikit kontroversi, daripada Anda tidak kelihatan sama sekali. Kenapa? Karena dalam permainan kekuasaan, menjadi pusat perhatian itu adalah aset yang berharga. Dan tema citra publik ini kita tutup dengan hukum ke-34. Bertindaklah layaknya raja supaya diperlakukan seperti raja. Gampangnya, cara Anda melihat diri sendiri itu yang akan menentukan bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Tunjukkan kepercayaan diri, maka orang lain pun akan segan dan hormat. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, seni tipu muslihat. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin gelap dan kontroversial. Kita akan bicara soal taktik-taktik yang, licik dan manipulatif. Hukum ke-14 ini terus terang banget. Berpura-puralah jadi teman, tapi bekerjalah sebagai mata-mata. Artinya apa? Setiap interaksi, setiap obrolan, itu adalah kesempatan untuk mengumpulkan informasi. Jadi tampil ramah, dengarkan baik-baik, sambil diam-diam pelajari apa kelemahan dan niat asli lawan Anda. Ini nih, taktik yang sangat sinis dari hukum ke-12. Cukup dengan satu tindakan jujur yang strategis di saat yang tepat, itu bisa menutupi puluhan kebohongan lain. Dan ketika orang lain sudah lengah, sudah percaya pada Anda, nah, disitulah mereka jadi paling gampang untuk dimanipulasi. Ini salah satu bentuk manipulasi paling cerdas. Dari hukum ke-31, kendalikan pilihan. Caranya, Anda beri target ilusi kebebasan memilih, tapi pastikan semua opsi yang tersedia itu ujung-ujungnya menguntungkan Anda. Jadi mereka merasa punya kuasa, padahal sebenarnya Anda yang memegang kendali penuh. Oke, kita lanjut ke bagian keempat. Langkah terukur, waktu yang tepat. Jadi kekuasaan itu ternyata bukan cuma soal citra dan tipu muslihat. Di sini kita bahas betapa pentingnya strategi, kesabaran, dan penentuan waktu. Kita ambil dari hukum ke-9, menang itu lewat tindakan, bukan argumen. Kenapa? Soalnya berdebat itu cuma akan menambah musuh. Kata Greene, jauh lebih ampuh kalau Anda bisa membuktikan poin Anda lewat tindakan nyata. Biarkan saja hasil kerja Anda yang berbicara. Lalu, hukum ke-29, ini soal visi jangka panjang. Rencanakan segalanya sampai tuntas. Jadi, jangan cuma berpikir satu atau dua langkah ke depan. Pikirkan bagaimana hasil akhirnya nanti. Dengan begitu, Anda tidak akan kaget kalau ada rintangan, dan kendali akan selalu ada di tangan Anda. Nah, ini dia inti dari seni penentuan waktu. Kesabaran adalah senjata.
Kalau Anda tergesa-gesa, itu justru menunjukkan kelemahan. Orang yang benar-benar berkuasa tahu persis kapan harus menunggu dan kapan harus menyerang habis-habisan untuk mendapatkan dampak yang maksimal. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Sebuah panduan atau peringatan. Jadi setelah kita melihat semua ini, apa sih sebenarnya pesan utama dari buku ini? Apakah ini sebuah panduan yang harus kita ikuti, atau justru sebuah peringatan? Kalau kita perhatikan polanya, filosofi dasarnya jadi jelas banget. Tema-temanya selalu berulang. Penampilan itu nomor 1, pelajari kelemahan lawan, kendalikan emosi, sembunyikan niat Anda, buat orang lain bergantung pada Anda, manfaatkan musuh, dan hancurkan mereka sampai tak bersisa. Ini adalah dunia di mana emosi dikontrol dengan ketat dan setiap langkah penuh perhitungan. Dan pada akhirnya pertanyaan ini kembali lagi ke kita semua. Apakah hukum-hukum ini cuma sebuah manual sinis untuk para manipulator? Atau jangan-jangan ini adalah cermin yang jujur yang menunjukkan bagaimana dunia ini sebenarnya berjalan? Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing. Menurut Anda bagaimana? Jangan lupa subscribe, like, and share.